Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman tentu tidak pernah bosan dan berhenti kita mengucapkan kalimat puja, puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat yang tak terhingga, yang tak terbatas, yang tak ada kata dan angka yang bisa mengukur, membuat batasan nikmat yang telah kita terima. Oleh karena itu, langkah kita adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan terus mengikuti semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Salawat dan salam tentu tidak pula terhenti kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, pemuka umat di dunia yang berjuang penuh dengan keikhlasan dan ketauladanan, membawa manusia ke alam yang mulia, alam yang Islamiah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kaji koyo dulang supaya ndak pasa jalan ditampuh, supaya kita ingat, supaya kita ndak lupa, maka diulang-ulang kaji ko pasa kaji dia berulang. Kini kita akan mengulang kaji kita membaca surah An-Nisa ayat 5 lai patang sampai bicara soal mahar. Ayat kalimah ko, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim. Kalau patang bicaranya adalah amar, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Bicara perintah membayarkan mahar bagi istri atau calon istri awak, pasangan awak, penuh dengan kerelaan. Itu bicara hak perempuan terkait dengan ketika perempuan dijadikan sebagai istri. Kalau ayat 5, wala tu'tus sufaha, ayat nang kalimah ko bicara soal larangan. Ada dilarang, jangan kamu memberikan harta-hartamu, amwalakum setelah sufaha itu, wahai para wali yang mendampingi atau yang mengasuh anak-anak yatim, yang mengelola harta mereka, jangan kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang sufaha. Yang sufaha itu adalah orang yang kalau arti dasarnya bodoh. Di dalam tafsir dikatakan mubadzirin, orang yang boros, orang yang tidak bisa mengelola harta. Baik dari laki-laki maupun perempuan, termasuk juga anak-anak. Harta yang bagaimana? Harta yang berada di dalam naungan awak, atau harta di dalam kendali awak, atau harta di dalam tanggung jawab awak.
allati ja'alallahu lakum qiyama, di mana harta tersebut yang telah Allah jadikan untukmu qiyama, sebagai penopang hidup. Nah, artinya adalah tempat kamu menyandarkan atau menopang kehidupanmu dan menolong, melindungi berbagai macam kepentinganmu. Jadi Al-Quran juga bicara soal manajemen harta, mengelola harta, mengelola sesuatu yang berharga, yang mempunyai nilai. Ndak namuh samarang lagi aja dok. Kalau seandainya ada anak yatim di bawah kewalian awak, untuk pengembangan harta mereka pun ndak bisa samarang orang untuk diserahkan. Baiknya ke laki-laki, termasuk perempuan, termasuk kepada anak-anak. Jadi sama juga artinya kalau awak magi pitih kanak, magi pitih ke perempuan, aku ada penyebutan perempuan jo, itu memang ada pengaturannya. Harus dicari lo ukurannya, karena baa hartoko baguno. Aguno salah satunya adalah sebagai alat penopang hidup. Dengan harta kita bisa hidup. Tetapi harta bukan untuk, artinya adalah harta sebagai penopang hidup, tapi hidup bukan untuk harta. Jadi alat iko harta ko alat untuk awak keberlangsungan hidup, kemudian untuk memenuhi kebutuhan awak, untuk mencukupi segala kepentingan awak, maka semuanya dimanage, semua dikelola, semuanya diurus dengan baik. Tidak bisa memberikan harta yang berlebihan kepada anak-anak. Tidak bisa memberikan harta kepada perempuan, inyo disuruh mengelola secara keseluruhan, nanti terjadi pemborosan. Walaupun kini catatannya tuh sering yang menjadi bendahara kini siapa? Perempuan. Bagaimana kok perempuan banyak dijadikan sebagai bendahara? Apa kok perempuan hemat? Teliti, ya, bisanya teliti. Teliti kok dalam artiannya detail lah. Detail sehingga digali taruh, didalami terkait dengan sumber harta, kemudian kama penggunaannya dan segala macam. Agak kritis lah jo piti-piti jo haratoko. Tetapi dalam pengelolaan harta anak yatim, iko nak bisa diserahkan kepada orang yang safi, orang yang tidak punya pengetahuan tentang harta. Mangko kini ko kan banyak studi tentang akuntansi, tentang manajemen aset. Itu adalah supaya pengelolaan harta itu terukur. Karena kalau manusia ko diberikan harta tanpa diberikan batasan-batasan ketentuannya, kecenderungannya adalah menjadi boros dan sia-sia. Baserak-serak beko, ndak jaleh pertanggungjawabannya, ndak jaleh penggunaannya, sehingga terjadi penyimpangan. Mangko di dalam ayat 5 ko ada semacam pinteh lah, pinteh bahasa awak ko antisipasi. Bahasa orang kini ko mitigasi, dicegah, ada pencegahan, penyerahan harta, pengelolaan harta itu harus kepada orang yang sudah mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan harta. Artinya adalah orang yang berakal. Orang berakal koba, orang nalah gadang. Nak namuh kepada anak-anak. Anak-anak mengelola hartanya sendiri atau mengelola harta orang lain, berpotensi terjadi penggunaan yang tidak tepat. Anak-anak kalau nyoba karanda, orang tua yo kanyo magihan, tapi tidak seluruh permintaan mereka degian. Harus sesuai lo jo kadare, tingkatan usia.
Ada ukuran-ukurannya. Kalau untuk ukuran level anak-anak usia tingkat pendidikan SD, kalau levelnya kok magiah balanjo sekian lo ukuran balanjo. Kalau level SMP lebih beda lo. Jadi peruntukan penggunaannya itu harus dibedakan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Kalau dagingnya kasadoi kayaknya bisa habis. Nah, maka dilarang diserahkan harta, termasuk harta anak-anak yatim yang masih di dalam tanggungan awak mengendalikannya, kepada orang yang bodoh atau orang tidak punya pengetahuan mengelolanya. Karena apa? Allati ja'alallahu lakum qiyama. Memang ditegaskan Allah menjadikan harta itu bagi awak, salah satunya adalah sebagai penopang hidup. Berarti kan hartoko para lulu kita cari. Tetapi kalau ayat yang awak baca tadi kan awak baca rakaat pertama surah Jumat, perintah untuk mencari harta, ya toh. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalaulah selesai salat, bertebaran di muka bumi. Jadi bertebaran fantashiru fil ard wa batagu. Jadi disuruh awak batagu, kau carilah. Ana dicari apa yang telah Allah karuniakan. Disuruh bawa usaha, disuruh awak bakarajo untuk bakureh. Sementara di rakaat kedua surah Al-Munafikun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan hartamu, anak-anakmu membuat kamu abai, kamu lalai, kamu lupa dari mengingat Allah. Satu sisi awak disuruh untuk bakarajo, untuk mendapatkan harta, tapi sisi lain awak diingatkan jangan sampai pitih na awak cari, awak nan bakarajo na mau usaha, kemudian de alasan karajo, de alasan usaha, de kano pitih lah banyak membuat lupa mengingat Allah, lupa je kewajiban. Karena memang harta yang Allah berikan kepada awak tu memang untuk alat untuk menopang hidup awak. Tapi hidup awak bukan untuk semata-mata untuk harta. Tapi harta adalah untuk keberlangsungan hidup awak, karena banyak kebutuhan awak dengan itu. Artinya dengan harta tersebut, di situ awak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Di situ ada manajemen pengelolaan keuangan, apa kebutuhan hidup. Baik itu kebutuhan pokok, kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Ada kebutuhan parwi, kebutuhan fisik, kebutuhan fisiologis. Itu kebutuhan, kalau teori Maslow itu kan kebutuhan dasar tuh, kebutuhan fisiologis, kebutuhan parwi. Kurang awak istilahnya daripada baca kak jo galang-galang, kalang-kalang atau galang-galang? Kalang. Oh galang-galang, daripada baca kak jo galang-galang di parwi go. Biarlah baca kak jurang. Artinya orang mangko baca kak ada gara-gara. Dia gara-gara galang-galang ko tadi. Mangko timbullah permasalahan sosial itu dia gara-gara tidak terpenuhi kebutuhan pokok. Baca kak batangka ribu bingi harusnya mendapat. Terjadilah saling membunuh. Daripada orang ko banyak lo dapat lo dibunuh supaya nyo je dapat banyak. Itulah kecenderungannya. Nah, dengan harta itu tadi manusia bisa bercakap. Padahal dengan harta itu dijadikan alat untuk menopang hidup, keberlanjutan hidup. Lalu kemudian di dalam tafsir dikatakan juga bahwa harta itu adalah untuk keberlangsungan kepentingan anak-anak awak, untuk pendidikannya, untuk kesehatannya.
biaya pendidikan, biaya kesehatan, itu kan membutuhkan biaya. Aduh kini sehat sakit awak, biaya berubek kini. Itu kalau nak pakai BPJS awak nak pakai pada datui je pitih ni. Juta-juta ni. Kan Dambo di Basnas kan memfasilitasi itu. Nama ni nak pakai BPJS jubana menyabui sekian biaya. Untuk kesehatan itu juga butuh biaya. Takatuluk untuk pendidikan anak dicaliak dewa mangku mangku hebat-hebat anak orang tu karena di sekolahnya tu di sekolah yang hebat, sekolah yang baik, fasilitasnya lengkap, sekolah ukurannya hebat baiknya itu apa ukurannya? Pitih ternyata. Biaya. Ada pesantren uang masuk lapor ke awak, uang masuk aja masuk aja 30 juta. Uang masuk alu ni ye jual. Awak pesantren awak nak ada pakai uang pembangunan ni, nak ada pakai uang pendaftar 25 baratus 1,000. Artinya adalah memang itu kebutuhan biaya untuk pendidikan anak. Karena hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebenarnya negara harus memikirkan itu. Bahas supaya layanan pendidikan. Karena tujuan negara kopo untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu hak rakyat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Termasuk layanan kesehatan. Harus ada dokternya, harus ada rumah sakit. Lalu kemudian biayanya hemat samantoro. Orang nak kuliah di fakultas kedokteran tu berapa biaya? Nak api akar banyak masuk aja mahal. Nak sekadar mahal dah payah lo, bacaro lo masuk jual tanah, jual nu kerwe lah sudah tamat. Ndak lo no dah. Artinya adalah jangan kamu serahkan hartamu, artinya harta mereka yang ada di dalam tanggunganmu yang Allah jadikan sebagai penopang hidup kepada orang yang tidak tepat atau kepada orang bodoh yang pada akhirnya mereka menyia-nyiakan harta itu. Artinya samarang tampik jarato kok. Salah guno, indahnya penggunaan sesuai kebutuhan, tidak sesuai dengan prioritas. Hanya tempatkan atau pergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, artinya adalah di situ harus ada pengetahuan, harus ada analisa dan perhitungan di dalam pengelolaan harta. Adolo ilmu ini itu. Artinya jangan sampai beko harta yang kemudian harta anak yatim yang dikelola untuk dikembangkan pun jangan kaba kambang lai, jangan kaba labo lai, jangan kaba buntuang lai, anak terjadi pokok nanti makan. Ndak bertambah doh, kiruan anak doko dan nabi. Dek karena pengelolaannya tidak tepat. Maka perlu lo manajer yang baik, manajer yang mengerti dengan manajemen keuangan. Keuangan itu dikelola dengan baik. Karena keuangan itu penting untuk keberlangsungan penopang hidup. Di situ pula anak-anak awak bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak, pendidikan yang bagus, kemudian layanan kesehatan yang sesuai. Lalu kemudian dengan ada pendidikan, badannya sehat, mereka bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berarti penting pengetahuan tentang manajemen keuangan. Termasuk juga memilih siapa yang akan mengelola keuangan itu harus dipertimbangkan. Nah, awak mewakilkan atau menyerahkan harta dikelola ke anak-anak kok habis deh. Punah deh. Karena logika berpikirnya, kemudian pengetahuannya masih dipandang rendah di situ karena masih banyak emosional. Nah, jadi penting penempatannya.
Warzuquhum fiha. Perintah lagi. Kalau tadi dalam pengelolaan harta jangan diserahkan kepada orang yang tidak tepat. Jika menyerahkan sesuatu kepada orang yang tidak ahlinya, kepada orang yang tidak tepat, maka tunggu adalah kehancuran. Yang ada adalah punah, habis kasadoi. Tak ada lain yang tersisa. Lalu kemudian tentu anak-anak yatim ko baal keberlangsung hidupnya. Tak katung-katung. Tetapi dari harta itu warzuquhum fiha. De anak wak tadi dan di bawah kenali awak dan awak perlu juga memberikan kepada mereka biaya atau belanja mereka. Artinya diberikan pula biaya makanan mereka dari harta tersebut. Jadi dari harta ini kelola kebutuhan pokok mereka, kebutuhan makannya dipenuhi. Harus ada lo standar gizi. Jangan sampai menjadi stunted lo anak tu. Stunting. Karena tidak terpenuhi standar gizi. Karena gizi ko taluan nak bagi 7 nak bagi 8. Tak kahwak dulu dan tak katanya talua babuih. Talua babuih bagi 8 atau bagi ampek lah. Tipih dia tu dia sambalado sene. Sapirang nasi kami tu keciama awak nak buliat canguk do sambal ko do di sisi awak ada ce. Bodoh ada ce. Jangan banyak-banyak nak makan lawak, jangan banyak-banyak nak makan ayam. Kalau makan kalang ayam beko anu kaniang dia asalai. Balang kaniang dia ce. Tapi orang dulu tak ada yang stunting dek karenanya bergerak. Nyo monjonja mesembalakon atau kene melari-lari mempotok lele memandok-mandoan main kasti meyeye itu barang lompe setinggi itu awak meyeye di kalelatan tali banang itu dia teka paloko talompe awak dan polisi kan lama lanti anu itu bisa dia nuan karena terlatih. Kalau kini anak kini nak ada mengari termasuk awak nak do bajalan abak awak dari rumah bajalan kaki ke sawah. Bergerak badannya kuat. Kemudian parwi six pack. Botot donan remati no sakit. Makanannya banyak yang segar. Makannya segar tanpa kimia. Kalau dembur lu pola sehatnya tu kalau dulu makan malam kau nak do malam do menjelang maghrib tu lah makan sudah mandi lah makan baru pergi mengaji lagi. Nah, do makan malam dulu tu dah. Kok kado piti tu balik sate awak malamnya. Nah, nasi tu lah makan sore tu dah. Aduh sate dulu kan do lontong lu nak do nala sate ko cicie lalu nya. Nah, jadi artinya adalah pada harta anak yatim itu mereka pun harus diberikan makanan mereka untuk kesehatan mereka harus ada lo gizi banyak ada lo perhitung protein jadi nak muah jo cukup paranci ya begitu idealnya artinya dulu di dalam Al-Quran memang sudah diperintahkan untuk bisa memperhatikan aspek kebutuhan gizi. Nah, jadi supaya anak itu kuat, indah stunted, mereka perlu mendapatkan makanan yang bergizi. Kok Asia, anak dulu tu kan dia full 2 tahun. Kemudian bergerak, kemudian diberikan kebebasan, kemandirian, mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Batangka di sekolah malah poro kaya jindu awak ke ayah jindu awak. Ditambah calai, ditambah berangnya awak. Artinya awak diajarkan mandiri untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah awak. Tentu awak level awak juan anak ya selesai lo jawab juan anak nak satu lo ya jindu ada. Aku anaknya nama batangka ya jindu lah batangka lo nama kasapuan dale. Kira ya jindu besok berjodoh anak kau. Payah sudah lah. Anak elok balik. Anak yang jindu aku hati lah kesinggungan. Jadi diberikan juga mereka makanan mereka artinya belanja mereka. Adolo balanjuai.
balanjue biaya untuk makan. Waksuhum, dan berikan juga pakaian. Itu sandang. Kalau pakaian itu apa? Sandang. Diberikan sandang. Artinya pakaiannya itu yang menutupi aurat mereka. Berarti bicara pakaian itu sudah ada di dalam Al-Quran. Diatur pakaian yang layak, kemudian pakaian yang melindungi, pakaian yang membuat rasa aman dan nyaman. Pakaian yang ada di waktu nak pakai kan apa namanya? Aman, nyaman, kemudian indah dipandang. Lalu kemudian itu juga sebagai simbol bagaimana kita menghormati diri awak. Parusi jalan nama batasan-batasan auratnya, nama nan ditutui, nama nan boleh disingkuan. Kalau di Thailand semakin minim baju kau semakin mahal gue. Semakin panjang baju kau semakin murah. Lah banyak lo dasar baju muka kau murah. Semakin pendek semakin singkek mahal. Nah, jadi setelah diberikan makanan, diberikan belanja, lalu kemudian diberikan pakaian, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang lembut. Oh, berarti ada dari sisi-sisi komunikasi yang mempertimbangkan psikologi. Dan namun kari-kari karena yatim tu dohnya sensitif. Langsung takana induk ada sekali, takana ayah ada sekali. Sebab kan waktu kene dulu kan ada filem Ibu Tiri Ari Anggara. Itu yubana laki bana di dalam pikiran awak betapa kejamnya dulu Ibu Tiri ke Ari Anggara, yubana tersiksa, yubana merasa Nah, jadi harus diberikan janji kepada mereka, janji yang baik, akan memberikan harta mereka apabila mereka sudah dewasa. Artinya mengkomunikasikan tentang harta mereka dengan cara yang baik. Nak namuah mantang-mantang orang nak bayar tu bahasa lintehangan je. Nanti jadikan tak katu. Lurah hendak batu, ijuk nak basaga, basilan tiangan je orang lain. Yubana mentang-mentang wak nak bayar, kata-kata orang agak basilan tiangan. Itu sensitif, kane ka mental, kane ka kejiwaan, psikologi. Jadi hal-hal seperti itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian mempraktekkan di dalam kehidupan keseharian. Jadi untuk anak yatim, di antara harta mereka ketika mereka masih kecil, mereka masih dalam artian anak-anak, ada yang mengelola harta mereka, maka di dalam harta mereka yang dikelola oleh wali yang mengelolanya, mereka berhak mendapatkan belanja untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Kok makan lainnya, baras standar balanjoe. Kalau wak dulu balanjo kok standarnya kan tergantung panggilan ayah. Kalau panggilan papa agak gadang melanjut. Kau panggilan apa? Agak ketik melanjut. Abak banyak lo melanjut kini lah. Oh anak sayang abak, gadang lo melanjut. Kini nak do pakai standar-standar tu lah. Panggilan papa, mama, abak anu tu kan. Justru orang kayu kini panggilannya abak. Orang panggilan kini lah anak do bubuhnya melanjut. Kira dulu kan itu pengarah. Berarti di dalam iya. Kalau dulu kan macam-macam nama, ada amai, ada uai, ada kai kamai itu panggil one, ada panggil ete, ada panggil uni guys, macam-macam gini. Saja habis abang, abah di Minang. Yo banyak, ada nambah abah, kini ada dulu, adalah sempat dari papa, mama, kemudian papi, mami, sudah tu lah berubah kini abi, umi lah. Anu lo buya, kalau pesantren kan buya Yumi, kini lah abi Yumi. Sudah tu berubah lah. Ada lo papa pipi, ada mimi, ada lo bibi, ada lo imi. Pokoknya balik-balik aja kini lah.
nang kalama menarik lah. Besok cumi-cumi kali. Nah, artinya adalah di antara harta itu mereka juga berhak mendapatkan pakaian. Ko baju rayu lah namanya. Kalau dorang awak kan pakaian ko kan hari-hari tertentu baju rayu. Kasih sekolah babalia baju sekolah baru. Kalau di rayu ko agak berbeda kelas baju kalau baju harian namanya kan baju barat 350.000. Kan ada nampak. Dulu baju serba 35. Itu kan namanya itu kan baju harian namanya itu. Kalau baju rayu itu ratusan. Kadang. Waksuhum. Kemudian hak mereka adalah menerima komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik, yang santunnya ramah itu adalah hak mereka juga. Namun semarang-semarangan. Nah, itu adalah ayat 5 surah An-Nisa bicara soal bagaimana pengelolaan harta anak yatim dan kemudian ada penegasan bahwa harta itu adalah qiyamah sebagai penopang hidup dan itu harus dikelola dengan baik. Tidak boleh ada unsur mubazir, tidak boleh berlebih-lebihan, jangan menggunakan harta itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia orang keuangan tuh akan diaudit bab perencanaannya dan kemudian bab penggunaannya. Harus ada kesesuaian. Jadi ada pengalokasiannya, tidak boleh ada penyalahgunaan, tidak boleh diputar-putar. Nah, sebegitu detailnya. Nah, di dalam Islam harta itu dikelola. Bahkan pertanyaan yang paling banyak itu nanti di yaumil hisab adalah soal harta. Dari mana PE, kemudian cara mana PE-nya, kemudian kama mamaiannya. Orang auditor, inspektorat karakternya begitu, nyetanyuan. Kau di mana duanya? Bang penggunaannya, kama penggunaannya, amma bukti dan segala macamnya. Nanti juga akan ditanyakan dan dipertanyakan tentang harta kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.